Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara efisien untuk bagi waktu, padahal kita itu punya banyak kegiatan. Ya, ini pertanyaan yang saya mau bahas dari Vito ya, yang masuk dari salah satu episode podcast pengembangan diri. Dia nge-reply seperti gini. Aku masih bingung kak untuk bisa bagi waktu yang baik, padahal banyak kegiatan. Ada solusi yang efisien dari Kak Bordes? Oke, mari kita bahas tentang cara efisien untuk kita bisa membagi waktu ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu ya, buat kamu yang mau karirnya bisa meningkat secara cepat, saya akan ada satu buah webinar ya. Ini sebuah webinar gratis tentang success at work. Gimana caranya agar kita bisa sukses di karir kita dengan cepat. Jadi kamu akan belajar tentang cara mengakselerasi karirmu ya, ataupun mempercepat kesuksesanmu. Yang kedua adalah tentang gimana cara mengatasi rasa stres dan kejenuhan dalam bekerja. Dan yang ketiga, gimana cara menghadapi lingkungan yang toksik. Kamu akan belajar 3 secret itu di dalam webinar Success at Work yang akan dibawakan oleh saya dan juga sahabat saya Samuel Ray, seorang penulis buku Lagi Probation dan juga anak kantoran. Kamu bisa daftar secara gratis tapi slotnya terbatas. Jadi kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id /webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, sampai ketemu di webinar. Oke, nah sekarang kita mari membahas pertanyaan yang masuk dari Vito ya. Gimana sih cara efisien untuk bagi waktu ketika kita punya banyak kegiatan? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, kita itu sulit membagi waktu karena kita merasa bahwa semua hal itu adalah hal yang penting. Ya, jadi kita ibaratnya itu kayak mau ngelakuin semuanya itu mau kita selesaiin kayak gitu. Semua itu kayaknya itu hal yang penting. Sehingga kita kesulitan untuk membagi waktu mana yang perlu kita dahulukan. Nah, maka dari itu kita perlu tahu, kita perlu memahami, dan kita perlu mengingat bahwa resource kita itu terbatas. Waktu kita itu terbatas. Energi kita itu terbatas. Kita nggak bisa melakukan semua hal. Ya, kita bisa mungkin melakukan apa saja. Ya, we can do anything, but not everything. Kita bisa melakukan apa saja, tapi nggak bisa melakukan semuanya. Maka dari itu kita harus melakukan prioritas. Mana yang mau kita lakukan dan mana yang tidak mau kita lakukan. Karena pada dasarnya orang yang produktif itu bukanlah orang yang mengerjakan banyak hal, tetapi dia adalah orang-orang yang mampu menghasilkan banyak, menghasilkan lebih. Nah, untuk bisa menghasilkan lebih, kita harus memprioritaskan mana yang paling penting untuk kita kerjakan, yang paling penting untuk kita selesaikan. Karena mungkin kamu pernah merasakan juga ketika kamu merasa semua hal itu penting dan kamu mau mengerjakan ataupun menyelesaikan semuanya, akhirnya malah tidak ada yang selesai. Ataupun kalaupun ada yang selesai, itu hasilnya tidak optimal. Ya, jadi harus memilih mana yang penting karena salah satu cara untuk bisa fokus, salah satu cara untuk bisa memprioritaskan itu adalah dengan mengurangi, adalah dengan mendelete hal-hal yang nggak penting itu kita take out, itu kita buang dan kita lebih fokus pada hal yang paling penting. Ya, karena ibaratnya misalnya contoh kamu mau makan. Tapi kalau piringmu kebanyakan makanan kan akhirnya tumpah-tumpah dan nggak bisa kamu makan gitu kan. Maka dari itu kamu harus menyisihkan makanan yang nggak penting, yang nggak perlu dan bisa fokus pada makananmu. Jangan sampai ibaratnya piring di makananmu atau makanan di meja makanmu itu terlalu banyak dan kamu tidak bisa menghabiskan. Maka dari itu kita harus bisa memprioritaskan. Lalu pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa melakukan prioritas? Nah, beberapa cara yang bisa kamu lakukan, ini yang saya lakukan juga, yaitu adalah kamu bisa buat list apa aja yang mau kamu lakukan, terus kamu bisa memberikan tanda prioritas mana yang mau kamu kerjakan dan mana yang
tidak mau kamu kerjakan karena itu buang-buang waktu ya. Jadi setelah kamu list semua, kamu tandain mana yang penting dan yang paling penting kamu bisa masukkan ke dalam jadwal di kalendermu sehingga itu bisa terjadwal ya. Dan ketika saya melakukan ini, saya list semua hal yang mau saya lakukan, saya mulai coret tuh kayak misalnya main game kayak gitu. Saya mulai coret. Terus juga bahkan saya juga pernah berada di situasi di mana saya harus memilih saya mau fokus di pekerjaan saya sebagai HR atau melanjutkan penawaran dari teman saya untuk join di asuransi sehingga bisa fokus di asuransi atau enggak gitu. Dan ketika saya mempertimbangkan dan melihat tujuan hidup saya merasa oke, asuransi ini bisa berpotensi memberikan tambahan income buat saya, tapi ini bukanlah tujuan akhir saya. Maka dari itu saya memutuskan untuk dalam tanda kutip membuang untuk aktivitas saya menjadi agen asuransi dan fokus di pekerjaan saya ya. Dan saat ini pun saya fokusnya di kalau di pekerjaan gitu ya, di HR, di pekerjaan utama saya fokus di sana. Lalu yang ada secondary juga seperti podcast ini as a hobi saya, bisa sharing ke teman-teman, itu juga saya masukkan ke dalam prioritas saya. Dan juga keluarga juga hal yang penting buat saya, jadi saya masukkan ke dalam prioritas dan saya masukkan ke dalam jadwal saya ya. Dan hal-hal di luar itu kayak agen asuransi lah, tawaran agen MLM dan lain-lain, itu saya take out dulu karena itu bukan hal yang penting buat saya ya. Jadi untuk bisa memprioritaskan ya, untuk agar kamu bisa menjadi orang yang efisien ataupun efektif dan juga produktif, kamu perlu untuk membuat list apa aja yang mau kamu lakukan. Dan dari list itu coba kamu evaluasi dalam dirimu, mana yang mau kamu buang dan mana yang mau kamu fokuskan. Karena ingat sekali lagi, kita bisa melakukan apa saja, tapi kita tidak bisa menyelesaikan ataupun melakukan semua hal. Oke, jadi pilih yang paling penting. Oke, setelah itu pastikan kamu sudah masukkan juga ke dalam jadwalmu untuk kamu make sure itu bisa tereksekusi dengan baik. Saran saya, kamu bisa menggunakan Google Calendar karena itu bisa sinkron juga, kamu misalnya pakai HP, pakai laptop dan lain-lainnya, dan juga bisa kamu set reminder agar kamu tidak lupa untuk melakukan hal tersebut. Oke? Oh ya, satu lagi, saya sedang ada satu campaign di mana saya mau bagi-bagi 5 buah buku Quarter Life Crisis Playbook dari Self-Dev secara gratis. Ada 5 buku yang akan kita bagikan. Caranya kamu bisa dengan melakukan review tentang podcast pengembangan diri, insight apa yang kamu dapat dan kamu share. Nah, detailnya seperti apa, kamu bisa cek postingan di Instagram @selfdevpodcast. Di sana ada detailnya, caranya seperti apa, dan kamu bisa ikutin. Dan nanti di episode 500, kita akan mengumumkan siapa aja pemenangnya, dan kita akan memberikan gratis buku dari Self-Dev yang berjudul Quarter Life Crisis Playbook. Gimana cara mengatasi kegalauan di usia 20-an tahun. Oke, semoga bermanfaat.